Selamat siang, saya Dr. Diah akan mencoba membawakan case seri saya tentang polipoidal choroidal vasculopathy dan AMD. Di sini saya akan membahas 3 pasien yang saya kerjakan tindakan di Rumah Sakit Mata Bali Mandara dari tahun 2017 hingga 2021. Case pertama adalah laki-laki usia 70 tahun datang dengan keluhan mata kiri kabur, di mana dia sudah menjalani operasi katarak di kedua mata pada tahun 2018. Kemudian pasien juga sudah didiagnosa dengan AMD dan sudah mendapatkan tindakan bevacizumab injection di Thailand selama 3 kali. Kemudian pasien datang saya kerjakan dengan visus CF 2 meter pada mata kiri, kemudian dilakukan pemeriksaan OCT pada tanggal 5 September 2019. Di sini kita tanpa melihat ketebalan makula adalah 304. Kemudian saya diagnosa pasien dengan AMD dan saya planning dilakukan tindakan intravitreal BEVA melanjutkan tindakan yang dilakukan di Thailand. Kemudian pasien sudah saya lakukan tindakan injeksi BEVA selama hampir kurang lebih 9 kali dengan selang waktu di awal-awal dia hampir 2 bulan. Kemudian pada terakhir dengan BEVA dilakukan saya mengerjakan pada bulan Desember 2020. Akan tetapi tampak di sini dari gambaran OCT pada tanggal 23 Desember tampak terjadi peningkatan lagi dari cairan di makula pasien, sehingga saya meng-KIE pasien untuk melakukan switch injeksi, sehingga kita KIE dengan memakai RANI dan pasien setuju. Kemudian dilakukan tindakan RANI yang pertama pada bulan Januari 2021. Kemudian di sini adalah kondisi setelah dilakukan tindakan RANI selama 2 kali. Jadi tampak kelihatan bahwa penglihatan pasien meningkat dari 2 meter yang sebelumnya menjadi 6/60 dengan ketebalan makula sentral hampir sama, akan tetapi cairan di makulanya tampak lebih resolve dan tampak gambaran fibrosis di daerah makula. Kemudian saya lanjut dengan kasus kedua, laki-laki 75 tahun dengan keluhan yang sama pada mata kiri kabur. Kemudian pasien juga sudah mendapatkan tindakan injeksi RANI di negaranya beliau selama hampir 3 kali. Pasien mempunyai riwayat asma dan dikontrol dengan obat. Di sini tampak gambaran OCT pada awal pemeriksaan adalah seperti terlihat di OCT sekarang, ini tampak gambaran cairan di bola mata makula sentral dengan visus 6/30, akan tetapi di sini juga tampak seperti gambaran ellipsoid yang meninggi dengan sudut lebih dari 45 derajat seperti gambaran PCV. Sehingga saya diagnosa pasien dengan AMD, diferensial diagnosa dengan PCV. Kemudian saya planning melanjutkan tindakan dengan intravitreal BEVA karena pasien di sini memakai asuransi BPJS. Kemudian saya sudah melakukan tindakan dari 2017 hingga dia 2020. Di sini pasien hampir tidak kontrol dari 2018 hingga terakhir datang bulan Juni 2020. Karena alasan padahal pandemi kita mulai dari awal Januari. Kemudian selama sekian 10 kali tindakan injeksi tampak terakhir adalah gambaran OCT-nya pasien masih dengan gambaran kemerahan di daerah OCT makula. Dan dengan akhir OCT terakhir adalah didapatkan pada bulan Januari 2021, ketebalan makula sentral masih di atas 340. Di sini pasien juga penglihatan sebelumnya 6/30 menjadi 6/45. Kemudian pada kasus yang ketiga, laki-laki 65 tahun datang pada bulan Desember 2020, dia dengan mata kanan mengalami kekaburan dan tidak ada riwayat sistemik yang lain. Visus awal adalah 6/120, di sini gambaran OCT awal, yang kita lihat di sini sangat khas gambaran PCV disertai dengan adanya cairan di daerah sub RPE. Kemudian pasien saya KIE untuk dilakukan tindakan intravitreal, di sini pasien belum mendapatkan tindakan anti-VEGF sama sekali. Karena pasien berencana memakai asuransi BPJS, saya KIE dari anti-VEGF yang ada, pasien memilih untuk memakai bevacizumab dulu. Jadi pasien sudah saya lakukan tindakan selama 3 kali sebenarnya. Jadi ini OCT pertama setelah dilakukan BEVA yang injeksi pertama, dia tampak resolve dari gambaran PCV-nya, akan tetapi masih ada cairan SRF di sub RPE. Kemudian saya lanjutkan dengan BEVA pada kedua kali. Setelah suntikan pada 12 Januari, saya lakukan pemeriksaan foto OCT kembali pada Februari, tampak gambaran kembali seperti gambaran OCT awal. Jadi seolah-olah kembali lagi. Tapi pasien tetap saya lanjutkan dengan suntikan BEVA yang ketiga yang dilakukan pada bulan 9 Februari. Akan tetapi pasien belum kontrol kembali untuk OCT berikutnya. Jadi ini terdapat visus akhir. Jadi secara kesimpulan, pemberian anti-VEGF intravitreal baik bevacizumab maupun RANI tampaknya cukup efektif dalam menurunkan cairan pada kondisi PCV maupun AMD. Pada kasus 1 kita lihat bahwa pemberian RANI dapat menurunkan cairan secara signifikan dan dapat meningkatkan tajam penglihatan pada pasien tersebut. Sekian, terima kasih.